Semua ini terjadi sangat cepat. Yao Sisue masih terpana ketika simbol 3 langkah selesai. Saat simbol selesai, energi spiritual celestial di dalam tubuh Wang Lin bergerak sendiri dan memasukkan simbol melalui jarinya. Jika seseorang hanya melihat simbol 3 langkah, mereka akan berpikir tidak ada yang aneh tentang hal itu, tetapi sekarang Wang Lin telah menggambarnya stroke demi stroke, ia merasakan kesempurnaan daripadanya seolah-olah itu adalah beberapa jejak dari langit. Gelombang cahaya keemasan datang dari simbol dan menerangi sekitarnya. Gas hitam yang mengelilingi platform perlahan menghilang di bawah cahaya keemasan ini. Yao Sisue mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks dan mengejutkan. Dia pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia menyia-nyiakan waktu sesedikit mungkin dan menggunakan meterai darah yang diberikan ayahnya agar dia tidak harus berurusan dengan mereka. Di satu sisi, dia telah melewati lubang loop. Meskipun dia memperhatikan simbol-simbol emas dan juga mencoba menggambar mereka, karena dia tidak pernah menghancurkan patung itu, dia tidak pernah menyerap simbol emas seperti Wang Lin. Ketika energi spiritual langit memasuki simbol, jari telunjuk Wang Lin tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Meskipun ekspresinya normal, dia memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa jika dia tidak menggambar stroke keempat, kesempurnaan simbol ini akan hancur dan bahkan runtuh. Wang Lin tidak dapat menggambar pukulan keempat di udara tipis. Matanya berbinar saat dia menunjuk simbol dan tiba-tiba berbalik. Dia menjentikan simbol, menyebabkannya terbang langsung di Yao Sisue. Ekspresi Yao Sisue berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa tabung darah dan menabraknya satu persatu di depannya. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, lapisan darah menutupi simbol itu. Ini terjadi sangat cepat. Saat darah menyentuh simbol, itu menghilang, tetapi itu memang menyebabkan simbol sedikit redup. Yao Sisue terus mundur ketika keringat harum menutupi dahinya. Dia terus menghancurkan batu darah di tangannya, dan setelah 7 napas waktu, cahaya keemasan akhirnya benar-benar padam oleh darah. Simbol menghilang di dalam cahaya berwarna darah. Wang Lin. Yao Sisue menghancurkan batu giok darah. Setelah lambang itu menghilang, dia menyerbu langsung ke peron menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal. Pada saat Yao Sisue mendekat, matanya menjadi dingin ketika dia menyentuh tasnya untuk mengambil pedang surgawi dan memegangnya di depannya. Dia dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, simbol emas itu muncul terlalu tiba-tiba untuk aku kendalikan. Jika kamu ingin melawan aku karena hal itu, maka aku akan menghibur kamu." Ekspresi Yao Sisue suram karena sedikit niat membunuh muncul di matanya dan dia berpikir pada dirinya sendiri. Karena orang ini telah tiba di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk selamat kecuali dia bisa menghancurkan semua segel. Jika aku bertarung dengannya di sini, itu akan membuang-buang kesempatan. Dia dengan dingin berkata, "Sekali ini saja." Dengan itu, dia melompati Wang Lin dan mendarat di Dragon Referat jalan ke platform berikutnya. Wang Lin menyingkirkan giok langit dan mengikuti dengan santai. Dia melihat Yao Sisue di depannya dan hatinya tidak tenang. Hanya simbol 3 langkah yang sudah sangat kuat. Menurut Yao Sisue, ada total 18 lapisan. Jika setiap lapisan memiliki simbol, itu berarti ada total 18 simbol. Akan seperti apa kekuatan simbol 18 langkah? Apa sebenarnya simbol ini? Mungkinkah itu mantra surgawi? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menggambar simbol 3 pukulan lagi. Sayangnya, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya tidak bergerak dan lambang itu menghilang secepat itu muncul tanpa ada kekuatan dari sebelumnya. Wang Lin sedikit mengernyit dan mulai merenung. Beberapa hari kemudian, platform ketiga muncul. Kali ini Yao Sisue menagih langsung di platform. Masih ada patung yang sama di platform. Alih-alih memiliki mata ketiga, sekarang memiliki pedang panjang di tangannya. Yao Sisue tidak menggunakan segel. Kali ini, dia tidak ragu untuk menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawan patung batu. Wang Lin dengan dingin mengamati Yao Sisue. Mantra-mantranya semuanya didasarkan pada darah, dan sebagian besar waktu ketika dia melambaikan tangannya, akan ada cahaya berwarna darah sebelum mantra itu muncul. Pertempuran dengan patung ini tidak memiliki ketegangan. Dengan penanaman Yao Sisue, pertempuran berakhir setelah setengah dupa. Namun, meskipun patung batu itu runtuh, tidak ada simbol emas yang keluar. Ekspresinya menjadi suram saat dia tanpa ampun menginjak kakinya, menyebabkan patung batu yang pecah itu hancur menjadi debu. Mata Wang Lin menyipit dan dia berpikir, mungkinkah setelah melanggar batasan pada patung itu akan simbol melebur ke tubuh seseorang? Yao Sisue bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia dengan cepat melompat melintasi platform dan terus bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan ini, Wang Lin mudah karena Yao Sisue tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Setelah mencoba 2 kali dan tidak mendapatkan simbol emas, dia menyadari bahwa metodenya salah. Memikirkan kembali apa yang dilakukan Wang Lin, dia mendapatkan beberapa pengertian. Dia sangat takut pada simbol-simbol emas, dan untuk mencegah Wang Lin mendapatkannya, dia memutuskan untuk hanya melakukan semua pekerjaan sendiri. Dia tidak mematahkan patung-patung itu tetapi menggunakan batu darah untuk menyegelnya. Ini adalah metode yang dia gunakan 3 kali terakhir dia datang ke sini.
Pada hari ini, setelah menyegel patung ke-11 dan tiba di depan platform yang berisi patung ke-12, ekspresi Yao Sisue menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Wang, segel ke-12 ini sangat berbeda dari yang sebelumnya dan mengharuskan kita berdua untuk bekerja sama untuk istirahat. Inilah sebabnya aku meminta kamu untuk datang." Wang Lin mengangguk. Platform di depan mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Peron ini hanya setengah ukuran peron sebelumnya, dan tidak ada patung batu di tengahnya, hanya pintu batu raksasa. Juga, tidak ada jalur naga terhormat selain yang mereka berdiri. Ada beberapa karakter buram di pintu batu. Ketika tumpang tindih satu sama lain, itu hampir tampak seperti wajah manusia. Keduanya Yao Sisue dan Wang Lin mendarat di peron. Pada saat yang sama, pintu batu itu tiba-tiba terbuka dan embusan angin dingin segera keluar. Saat angin dingin muncul, Yao Sisue ditutupi oleh cahaya berwarna darah. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia menyentuh tasnya yang memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan, yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Saat angin dingin bertiup, suara bergerak datang dari pembatasan di sekitar Wang Lin sebagai lapisan dan lapisan es muncul di sekitar pembatasan. Segera, Wang Lin dikelilingi oleh lapisan es tebal. Melihat Yao Sisue, dia pada dasarnya menjadi patung es, hanya patung es yang melepaskan cahaya merah terang. Setelah angin dingin lewat, kabut putih keluar dari gerbang batu dan langsung mengembun menjadi seseorang. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, ekspresinya dingin, ia mengenakan pakaian putih, dan setiap gerakannya memegang aura langit. Setelah ia muncul, ia dengan dingin melihat patung es Wang Lin dan Yao Sisue ada di. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, suara masih keluar. Tanpa tanda, tidak ada yang bisa memasuki gua guru. Merah cahaya dari patung es Yao Sisue diintensifkan seolah-olah ada gelombang panas yang datang dari dalamnya. Gelombang kabut putih datang dari pahatan es, dan hampir dalam sekejap mata, es mencair dan Yao Sisue berjalan keluar. "Kamu telah datang ke sini 3 kali dan kamu menggunakan mantra darah. Tuan, aku melunak pada kamu 3 kali mengingat kamu adalah keturunannya dan membiarkanmu menggunakan mantramu untuk membangkitkan kembali dirimu, tetapi kamu tidak tahu berterima kasih. Kali ini, gunakan mantra kebangkitanmu dan enyahlah dari sini sekarang sebelum kamu tidak punya kesempatan." Meskipun suara pria parubaya itu tenang, itu mengeluarkan aura yang kuat. Pada saat ini, es patung Wang Lin secara bertahap meleleh. Ekspresinya tenang saat dia dengan dingin menatap mereka berdua. Tatapan pria parubaya itu tenang. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin dan hanya menatap Yao Sisue. Yao Sisue membungkuk dan berkata, "Senior, karena kamu tahu leluhurku, mengapa tidak membiarkanku lewat? Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan akan sangat sia-sia untuk meninggalkannya. Mengapa tidak membiarkan junior memilikinya?" Pria parubaya itu menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Jika kamu dapat menahan 3 serangan dari pedangku, maka kamu memenuhi syarat. Apakah kalian berdua bersama atau terpisah?" Mata Yao Sisue menyala dan dia berkata, "Kita masing-masing akan mengambil 1 serangan dan kemudian mengambil serangan terakhir bersama-sama." Mata pria parubaya itu masih tenang saat dia mengangkat jarinya, menyebabkan sinar cahaya keemasan dengan cepat mengembun di ujung jarinya. "Orang pertama, naik. Jika kamu dapat menahannya, hiduplah, jika tidak, mati." Yao Sisue memandang ke arah Wang Lin. "Rekan kultivator Wang." Wang Lin samar-samar tersenyum saat dia mundur 2 langkah dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata rekan kultivator Yao salah. "Aku perlu waktu untuk mempertimbangkan." Yao Sisue memandang Wang Lin dan berkata, "Apa yang salah? Tempat ini tidak memiliki 18 segel. Jika benar-benar ada segel, maka hanya ada 12. Melewati pintu ini adalah gua." Yao Sisue mencibir. Dia sudah mengharapkan Wang Lin berubah pikiran pada saat terakhir. Dia sama sekali tidak panik dan berkata, "Rekan kultivator Wang, ada sesuatu yang aku lupa untuk memberitahu kamu. Aku harap kamu tidak keberatan, tetapi memberitahu kamu sekarang tidak terlambat. Setelah memasuki tempat ini, mendapatkan tanda emas memberi kamu kualifikasi untuk mengikuti uji coba untuk memasuki gua. Namun, begitu kamu mendapatkan kualifikasi, kamu harus berhasil, atau kamu akan mati. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu." Ekspresi Wang Lin menunjukkan ekspresi ketidakpastian sebelum dia menatap Yao Sisue dengan ekspresi tidak berdaya dan tersenyum masam. "Rekan kultivator Yao memiliki pil jiwa darah, jadi kamu tentu tidak khawatir tentang ini." "Rencana bagus." Pria parubaya itu dengan dingin menatap Yao Sisue dan Wang Lin. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Yao Sisue berkata, "Jika kamu dapat membantu aku memasuki gua, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup kamu. Aku juga akan memberikan semua yang aku janjikan sebelumnya." Wang Lin merenung dan berkata, "Karena keadaan seperti ini sekarang, aku akan bertindak, tetapi aku ingin tahu apa sebenarnya tempat ini." Yao Sisue tersenyum. "Tempat ini adalah sebuah gua yang ditinggalkan oleh surgawi tertentu. Ayah aku memperoleh informasi ini dari Kaisar Iblis secara tidak sengaja. Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan banyak mantra telah menghilang dengan hanya roh gua ini yang masih tersisa. Kamu harus menjadi kultivator ascendan untuk menahan ketiga sinar energi pedang.
Oke, aku telah memberitahu kamu semua yang aku butuhkan. Jadi, sesama kultivator Wang, silakan bertindak. Wang Lin berkata, dengan nada serius, energi pedang yang hanya bisa dimiliki oleh seorang petani ascendant yang bisa bertahan. Aku hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa, sesama kultivator Yao benar-benar memberi aku banyak pujian. Ekspresi Yao Sisue berubah dingin dan dia dengan dingin berkata, Wang Lin, jika kita tidak bisa memasuki gua, aku memiliki pil jiwa darah, tetapi kamu pasti akan mati. Tepat pada saat ini, pria parubaya yang dengan dingin menatap mereka tiba-tiba berkata, itu benar. Jika kalian berdua tidak bisa memasuki gua, kalian berdua akan mati. Jika kamu ingin hidup, kamu harus berhasil masuk. Wang Lin merenung lama sebelum mengambil langkah maju dan berkata, dengan nada serius, senior, silakan pergi. Dia mengangkat jari ke udara dan cita-cita iblis yang ditekan di dalam dirinya tiba-tiba melonjak keluar dan segera mengisi tubuhnya. Kabut hitam tebal keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya ditutupi oleh kabut hitam ini. Di mata Yao Sisue, kabut hitam ini adalah energi spiritual iblis. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan mantera yang dia gunakan untuk melawan Jenderal Iblis, artinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tepat seperti yang aku rencanakan. Yao Sisue sudah menghitung ini. Di matanya, kultivasi Wang Lin hanya pada tahap pertengahan Soul Transformation. Meskipun dia memberinya cukup giok langit, dia tidak akan punya cukup waktu untuk meningkatkan level kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa hanya dalam 3 hari. Akibatnya, bahkan jika dia menahan pedang energi dengan kultivasi transformasi jiwa tahap pertengahan, ia akan terluka serius dan tidak akan lagi menjadi ancaman. Dan dia yakin dia bisa menahan 2 serangan dengan metode yang diberikan ayahnya, dan itu akan memungkinkannya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh roh gua. Beberapa kali dia datang ke sini, dia mencobanya terbaik dan mampu melakukan 2 serangan, tetapi serangan terakhir selalu berakibat fatal. Pria parubaya itu memandang Wang Lin, yang tertutup kabut hitam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menjentikkan jarinya dan sinar cahaya keemasan melesat lebih cepat daripada kilat. Wang Lin meraung ketika semua energi spiritual setan di sekitarnya berkumpul di jari telunjuknya. Dalam sekejap mata, semua energi spiritual setan di sekitarnya menghilang dan sekarang terkondensasi pada jari telunjuk kanannya. Cahaya keemasan menutup dan bertabrakan dengan jarinya. Cahaya keemasan seperti penusuk yang secara langsung memisahkan energi spiritual iblis. Tetapi pada saat yang sama, energi spiritual iblis terus memasuki cahaya keemasan dan terus melemahkannya. Meskipun cahaya keemasan terlihat normal, itu sebenarnya sangat kuat. Itu menembus energi spiritual iblis dan mengebor ke dalam tubuh Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan seteguk besar darah dan tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, ada suara hal-hal meledak dan pecah keluar dari tubuhnya. Platformnya tidak terlalu besar, jadi tubuh Wang Lin terlempar darinya dan dia jatuh ke ruang kosong di bawah. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya untuk melihat di mana Wang Lin menghilang sebelum mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan berkata, aku akan mempertimbangkan itu saat kamu mematahkan serangan pertama. Serangan kedua adalah berikutnya. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya keemasan lainnya mengembun di ujung jarinya. Cedera serius Wang Lin tidak di luar harapan Yao Sisue. Dia tidak peduli tentang kehidupan Wang Lin, yang dia pedulikan adalah bagaimana memasuki gua. Apa yang dikatakan ayahnya tentang tidak menjalin hubungan buruk dengan Wang Lin benar-benar dilupakan olehnya. Sebenarnya, dalam hatinya, dia berpikir bahwa status dan kultivasi Wang Lin tidak cukup untuk menjadi temannya, bahkan jika ada sesuatu yang abnormal tentang dirinya. Dia menyebarkan perasaan ilahi, dan setelah tidak menemukan jejak Wang Lin, jejak terakhir dari kecurigaannya benar-benar menghilang. Dia akan menghadapi energi pedang kedua dari roh gua, jadi dia dengan cepat menyentuh tasnya yang memegang dan mengeluarkan sejumlah besar darah jades. Tepat pada saat ini, pria parubaya menjentikan sinar cahaya keemasan dan itu keluar seperti naga emas yang mengaum. Batu giok di tangan Yao Sisue dengan cepat hancur dan sejumlah besar cahaya berwarna darah mengelilingi naga emas. Naga emas segera menerobos cahaya berwarna darah, dan meskipun redup sedikit, itu masih ganas karena tercetak di dada Yao Sisue. Wajah Yao Sisue segera berubah merah dan dia menekan darah di mulutnya. Dia mengambil 2 langkah ke belakang dan kemudian menatap pria parubaya itu. Ini adalah keempat kalinya dia tiba di gerbang. Dia tahu bahwa jades darah hanya bekerja sekali dan tidak akan berpengaruh pada cahaya keemasan untuk kedua kalinya. Pertama kali dia datang ke sini, dia menggunakan jade darah untuk menembus semua 11 platform dan berpikir dia akan berhasil pasti, tetapi jade darah kehilangan efek pada serangan energi pedang kedua. Aku akan menghitungnya saat kamu menahan serangan kedua. Sekarang ini serangan ketiga. Saat pria parubaya itu berbicara, sinar cahaya keemasan lain berkumpul di ujung jarinya. Dia tidak memberinya waktu untuk bersiap-siap dan cahaya keemasan terbang keluar. Meskipun kulit Yao Sisue kemerahan, hatinya sangat bersemangat. Sebelumnya, ketika dia mencapai serangan energi pedang ketiga, dia akan terluka serius dan akan memiliki sedikit energi spiritual surgawi yang tersisa, membuatnya tidak mungkin baginya untuk melawan.
Tapi sekarang setelah Wang Lin berhasil menahan serangan pertama, dia masih memiliki banyak energi spiritual surgawi tersisa. Meskipun dia memiliki beberapa luka kecil, itu tidak akan mempengaruhi dia menggunakan mantranya. Dia lebih percaya diri dari sebelumnya dalam kemampuannya untuk menahan energi pedang ketiga. Gua ini milikku. Yao Sisue menarik napas dalam-dalam dan tangannya mulai membentuk segel. Ketika cahaya keemasan menutup, dia batuk seteguk darah. Darah ini mendarat di cahaya keemasan sebelum dia mulai menggumamkan nyanyian dan tangannya bergerak lebih cepat. Cahaya keemasan ditutupi oleh darah segar dan melepaskan beberapa suara mendesis. Darah sepertinya mendidih dan kemudian berubah menjadi simbol yang menempel pada cahaya keemasan. Cahaya keemasan tiba-tiba redup, tetapi simbol darah di atasnya juga meleleh. Cahaya keemasan menyerbu langsung ke Yao Sisue. Yao Sisue mengambil napas dalam-dalam dan tangannya berhenti membentuk segel. Sebaliknya, tangannya membentuk bayangan sebelum berhenti di depan dadanya. Tak lama setelah itu, pembentukan darah melingkar muncul di tangan Yao Sisue. Pada saat ini, cahaya keemasan menutup dan bertabrakan dengan formasi darah di tangannya. Ledakan yang teredam terdengar sebagai formasi darah runtuh dan setitik cahaya keemasan memasuki tubuh Yao Sisue. Yao Sisue tidak bisa mengendalikan diri, jadi dia mengeluarkan seteguk besar darah. Energi spiritual celestialnya bergerak sangat gila untuk melawan cahaya keemasan yang telah memasuki tubuhnya. Begitu cahaya keemasan memasuki tubuh, itu menyebabkan banyak kerusakan pada meridian dan daging. Hanya dengan menggunakan energi spiritual celestial dapat dihentikan, karena keduanya menetralkan satu sama lain. Jika kamu dan pria dari sebelumnya tidak mati, maka itu berarti kamu memenuhi syarat untuk memasuki gua. Suara pria parubaya itu setenang air. Setelah Yao Sisue mendengar ini, dia duduk dalam posisi lotus dan memusatkan seluruh perhatiannya pada menetralkan cahaya keemasan di dalam tubuhnya. Dia begitu fokus pada apa yang terjadi di dalam tubuhnya sehingga dia tidak melihat mata dingin yang menatapnya. Pada saat yang paling kritis saat dia melawan cahaya emas, sebuah bayangan muncul keluar seperti meteor dari kekosongan di bawah platform. Sosok ini mengenakan topi jerami, bergerak secepat kilat, dan tiba di platform dalam sekejap. Dia tidak berhenti sama sekali ketika dia mengulurkan tangan dan tas memegang Yao Sisue terbang keluar. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengulurkan tangan dan menunjuk di antara alis Yao Sisue. Pada saat ini, Yao Sisue tiba-tiba membuka matanya dan dipenuhi dengan kejutan. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak cukup cepat, jadi dia menyaksikan tanpa daya ketika jari itu mendarat di antara kedua alisnya. Mereka di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, jumlah kecil energi spiritual surgawi di tubuhnya tersebar oleh kekuatan destruktif ini. Berkat ini dan kekuatan energi pedang dari serangan tadi, Yao Sisue batuk darah dan terlempar ke belakang sejauh 30 kaki. Ketika dia mendarat di tanah, seuntai gas abu-abu muncul di antara alisnya, berubah menjadi segel kehidupan, dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Yao Sisue tidak bisa mengendalikan darah yang keluar dari sudut-sudut mulutnya saat dia berteriak, dengan sekuat tenaga, "Wang Lin! Ingin mati?" Tidak semudah itu. Suara dingin datang dari sosok itu. Sosok ramping melepas topi jerami. Itu adalah Wang Lin. Kejutan di mata Yao Sisue sangat kuat. Penampilan Wang Lin benar-benar di luar harapannya. Bahkan jika dia masih hidup, dia seharusnya masih terluka parah dan tidak muncul di sini seperti ini. Selain itu, dia telah menyebarkan akal ilahi sebelumnya dan tidak menemukan jejaknya. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia melihat Yao Sisue. Semua yang terjadi diam-diam direncanakan olehnya. Dari saat dia mengetahui ini adalah platform terakhir, dia mulai merencanakan. Dia mengambil risiko menggunakan ideal iblis untuk benar-benar menipu Yao Sisue hingga percaya bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian pada saat energi pedang memasuki tubuhnya, dia menghancurkan kristal langit di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dia menghabiskan 3 hari di kamp tentara untuk mengkonversi 2 dari giok langit yang dia dapatkan dari Yao Sisue menjadi kristal langit untuk menciptakan keadaan yang tak terduga. Ketika kristal langit hancur, sejumlah besar energi spiritual surgawi dilepaskan. Biasanya, ketika banyak energi spiritual celestial ini dilepaskan, ia harus duduk untuk berkultivasi, dan jika ia sedikit mengacaukan, meridiannya akan rusak oleh sejumlah besar energi spiritual celestial. Namun, ketika energi pedang memasuki tubuhnya, energi spiritual celestial melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menetralkan energi pedang. Kemudian ia segera bertindak sesuai rencananya dan mengenakan topi jerami yang diberikan Yun Kuei-zi dia sebelum menyelinap kembali ke platform. Topi jerami ini berisi sejumlah besar batasan, dan mengingat Yun Kuei-zi adalah seorang petani tingkat menengah ascendan, hartanya secara alami sangat kuat. Efek topi jerami ini adalah untuk menyembunyikan akal ilahi, dan Wang Lin telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya untuk efek luar biasa. Kecuali orang lain telah mencapai tahap ascendan, tidak ada cara bagi mereka untuk memperhatikan dia. Bagaimana bisa Yao Sisue mengetahui semua ini? Wang Lin memegang tas memegang Yao Sisue dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, kita bertemu lagi." Meskipun dia sedang berbicara dengan Yao Sisue, tatapannya beralih ke pria parubaya di depan pintu batu. Pandangan pria parubaya itu masih tenang, seolah-olah segala sesuatu di hadapannya tidak ada.
Yao Sisue mengertakkan giginya dan berkata, kamu tercela. Wang Lin samar-samar tersenyum. Ada banyak orang yang mengutuknya, tetapi pemenangnya benar dan yang kalah salah. Ini adalah aturan dunia kultivasi, dan Wang Lin selalu mengingatnya. Dia tersenyum. Rekan kultivator Yao memberi aku pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Aku hanya membalas dendam, tidak perlu memuji aku begitu. Jika ayahku, leluhur darah, mengetahui tentang hal ini, kamu pasti sudah mati, bahkan jika kamu adalah murid Olseer. Juga, aku mengaktifkan pil jiwa darah sebelum aku datang ke sini. Wajah Yao Sisue sangat pucat tanpa jejak darah. Kenapa aku harus membunuhmu ketika kamu memiliki pil jiwa darah untuk membangkitkan dirimu sendiri? Untuk menggunakannya, kamu harus mati dulu, jadi aku akan menggunakan mantra untuk menutup seluruh tubuh kamu. Sekarang karena kamu tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuh kamu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati. Wang Lin tersenyum, dan di dalam senyum itu ada sedikit kegelapan. Wajah Yao Sisue pucat dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Seperti yang dikatakan Wang Lin, dia tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dan meridiannya hancur. Biasanya, dia akan mati dengan tubuhnya seperti ini, tetapi segel di tubuhnya terus mengirimkan gelombang kekuatan hidup untuk membuatnya tetap hidup, menjebaknya dalam siklus antara hidup dan mati. Hidupnya dan kematian terhambat dalam siklus ini. Aku hanya perlu menyegelmu di suatu tempat sehingga kamu bisa menahan kesepian selama ribuan tahun sementara terjebak di antara hidup dan mati tetapi tidak bisa mati. Bahkan jika kamu mencoba untuk menggigit lidahmu untuk membunuh dirimu sendiri, itu tidak mungkin dengan segel di dahimu menghentikanmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan hidup kembali dengan pil jiwa darah. Suara Wang Lin tenang, dan ketika mendarat di telinga Yao Sisue, itu membuat ekspresinya berubah sangat. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali ke planet Suzaku ketika kultivasinya dihancurkan oleh leluhur klan setan raksasa dan kultivator Sueyu. Setelah dia menjadi sampah, dia akhirnya dibuang ke penjara air oleh bandit. Di sana, ia menemukan kerangka seorang wanita yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui. Wang Lin berpikir dalam hati, ada siklus untuk segala sesuatu di dunia ini. Tatapan ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin saat tangannya meraih di antara payudranya. Saat dia mencari, dia langsung merasakan kelembutan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Yao Sisue adalah kecantikan yang langka, dan statusnya juga sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Dia adalah putri leluhur darah, jadi biasanya dia tinggi di atas semua orang, tapi hari ini dia jatuh di sini. Wang Lin mengungkapkan senyum yang bukan senyum saat dia meremas dadanya yang lembut, dan ketika dia mengambil tangannya kembali, dia memegang 3 tas memegang. Penghinaan di matanya kuat saat dia menatap Wang Lin, menggertakkan giginya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan menjaga tubuh perawannya. Dia belum pernah berhubungan intim dengan pria sebelumnya. Setelah menyingkirkan tas-tas berisi, dia berkata, rekan-rekan kultivasi Yao, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Yao Sisue menatap Wang Lin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin sedikit tersenyum. Aku bermaksud menyegelmu sampai umurmu. Yao Sisue menarik napas dalam-dalam dan merenung sebentar. Lalu dia dengan dingin bertanya, bagaimana aku tahu jika kamu mengatakan yang sebenarnya? Wang Lin tertawa dan berkata, kamu tidak harus menjawab. Yao Sisue dengan dingin menatap Wang Lin dan mendengus. Tanya. Jika kamu berbohong, meskipun sekarang aku mungkin tahu sekarang, aku akan melakukannya di masa depan. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak datang untuk melepaskan kamu dari metai kamu. Pertanyaan pertama, mengapa kamu begitu ingin memasuki gua ini? Pertanyaan Wang Lin sangat cerdik, karena itu mencakup banyak hal. Yao Sisue menoleh untuk melihat pintu batu. Pria parubaya di bawah pintu batu masih memiliki ekspresi tenang. Aku hanya ingin masuk, tidak ada alasan. Kau membawa ini ke atas dirimu sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya membentuk segel, menciptakan batasan yang jatuh di tanah untuk membuat lingkaran pembatasan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin menciptakan semakin banyak pembatasan, dan lingkaran pembatasan di tanah mulai memancarkan cahaya hitam. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin meraih Yao Sisue dan melemparkannya ke dalam lingkaran. Tangan kanannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, segel. Dengan satu kata, lingkaran pembatasan dengan cepat menyusut dan mengelilingi Yao Sisue. Hampir dalam sekejap, itu membentuk bola pembatasan. Wang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan bola menyusut dan terbang ke dalam tasnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik ke arah pria paruhbaya di depan pintu batu dan berkata, apakah aku memiliki kualifikasi untuk masuk? Ekspresi pria paruhbaya itu masih tenang saat dia perlahan berkata, keduanya kamu bertahan 3 serangan energi pedang bersama, sehingga kamu secara alami memenuhi syarat untuk masuk. Namun, segala sesuatu di dalam gua telah disegel oleh guru, jadi jika kamu tidak dapat membuka segel, itu tidak berguna. Wang Lin tidak bergegas masuk tetapi merenung sedikit dan bertanya, apa gua apakah ini? Gua tuan. Siapa tuanmu? Tuan adalah tuan. Apa maksudmu siapa itu master? Wang Lin memandang pria paruhbaya itu. Setelah merenung sedikit, dia bertanya, apa simbol emas dari 11 platform sebelum ini?
Pria paruh baya itu perlahan berkata, mantra penjaga, tapi setelah guru menyegel gua, ada bukan lagi kontrol pusat, jadi para penjaga kehilangan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan bisa sampai di sini. Mata Wang Lin menyala dan dia bertanya, jika orang lain bisa menahan 3 serangan energi pedang saat aku di dalam, apakah mereka juga akan diizinkan masuk ke dalam gua? Jika kamu dapat memecahkan segel di dalam gua, kamu akan mendapatkan hak untuk memasuki gua. Setelah itu, gua akan secara otomatis menyegel dan tidak mengizinkan orang lain masuk kecuali kamu sudah mati. Wang Lin bertanya lagi, gua ini sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apakah ada orang lain yang masuk ke sini sebelumnya? Ya, tetapi mereka semua mati. Bagaimana cara aku meninggalkan tempat ini? Hancurkan satu segel dan kamu akan dapat meninggalkan. Wang Lin merenung. Dia tahu bahwa jika dia bertanya lebih banyak, roh gua tidak akan benar-benar mengatakan lebih banyak. Setelah merenung sedikit, ia berhenti mengajukan pertanyaan dan berjalan ke pintu batu. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin setelah memasuki pintu batu adalah kelompok istana seperti istana kerajaan dari Raja Fana. Dia muncul tepat di pintu depan sebuah istana. Energi spiritual langit samar mengelilingi daerah itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan segera merasa segar. Kemudian dia mengambil langkah ke depan tetapi segera menundukkan kepalanya untuk melihat tanah. Tanah itu ditaburi dengan batu hijau dan sangat rata. Wang Lin berjongkok untuk menyentuh tanah dengan tangannya dan ekspresinya langsung berubah aneh. Giok surgawi. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan dia segera menemukan bahwa daerah sekitarnya dikelilingi oleh pembatasan penyegelan. Perasaan ilahinya menarik hampir pada saat dia menyebarkannya. Semua bangunan di sini terbuat dari batu giok surgawi. Wang Lin sangat sensitif terhadap batu giok surgawi, dan sekarang segala sesuatu sebelum dia dibuat tentang itu, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Sayangnya, ada segel yang sangat kuat pada mereka semua. Kalau tidak, aku pasti akan menggali semuanya. Wang Lin memandang jalan giok surgawi dengan ekspresi kasihan. Ada tungkupil raksasa sekitar 100 kaki di depannya. Ada beberapa lubang ketebalan lengannya di tungkupil, dan semburan asap putih keluar dari mereka. Beberapa ratus kaki melewati tungkupil adalah loteng 3 lantai. Wang Lin berjalan ke depan, berhenti di sebelah tungkupil, dan melihat ke dalam lubang. Ada genangan air di bagian bawah tungku, dan asap putih keluar dari genangan-genangan ini. Air. Aku bukan orang pertama yang memasuki tempat ini. Mungkin ada pil di dalam tungku pil ini sebelumnya dan mereka diambil oleh seseorang. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat tungku pil. Ada segel batasan di atasnya, tapi kondisinya rusak. Jelas sudah dipecahkan oleh seseorang sejak lama. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, Wang Lin berjalan menuju loteng. Dia berhenti di depan loteng dan melihatnya. Loteng disegel, dan bahkan ada segel di masing-masing dari 3 langkah menuju ke sana. Ini adalah segel semua dalam satu. Setelah pembatasan diaktifkan, itu dapat membuat segala sesuatu di dalam dan di luar loteng menjadi pembatasan dan menyegel seluruh loteng. Metode pemeteraian ini bahkan sangat langka di zaman kuno. Menurut beberapa buku yang aku baca, tercatat bahwa metode ini berasal dari alam surgawi dan disebut sebagai batasan surgawi. Wang Lin melihat sekeliling dan bergumam, gua ini diisi dengan batasan celestial. Mungkinkah ini benar-benar menjadi gua surgawi tertentu? Saat memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Meskipun pembatasan pada loteng sebelum dia telah dilanggar oleh seseorang, dia hanya akan mengambil langkah setelah memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Loteng itu memiliki 3 lantai, dan Wang Lin hanya akan mengambil langkah setelah observasi yang cermat. Meskipun ini membutuhkan banyak waktu, itu memungkinkan Wang Lin untuk dengan jelas melihat semua batasan di dalam loteng. Loteng ini benar-benar kosong, bahkan tidak ada meja atau kursi yang tersisa. Jika bukan karena tanda di tanah yang menunjukkan bahwa ada kursi dan meja sebelumnya, Wang Lin tidak akan berpikir bahwa itu diambil oleh seseorang. Wang Lin mengejek dirinya sendiri. Bahkan kursi dan meja di gua surgawi tidak harus normal, jadi itu masuk akal kalau itu diambil. Apartemen 3 lantai ini benar-benar kosong. Wang Lin sama sekali tidak menemukan apapun di dalam, dan semua batasan sudah dilanggar. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa batasan-batasan ini tidak semuanya dilanggar oleh orang yang sama. Setidaknya ada 3 metode berbeda yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan pembatasan kuno dan sangat halus. Pembatasan yang dipatahkan dengan cara ini akan menyebar ke dalam bentuk bunga plum. Wang Lin telah melihat metode ini sebelumnya pada beberapa catatan kuno, itu disebut 18 plum blossom restriction. Sebagian besar pembatasan di sini dipatahkan dengan metode ini. Itu jelas dilakukan oleh orang yang sama. Pembatasan ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat sedikit orang bisa pelajari. Bahkan murid hanya dapat belajar banyak tergantung pada status mereka, paling banyak murid hanya bisa belajar hingga 9 batasan. Hanya master sekte yang bisa belajar hingga 18 batasan. Saat dia hendak pergi, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Dia melihat tanda-tanda di tanah yang menunjukkan bahwa meja dan kursi dipindahkan. Ada beberapa tanda di tanah tempat dulu kursi dan meja itu berada.
Tanda-tanda ini dibuat karena mantra kecil yang mencegah pengumpulan debu dihancurkan bersama dengan segel di sini. Setelah mengamati dengan hati-hati seluruh loteng, Wang Lin menemukan banyak informasi. Pertama-tama, 3 orang telah memasuki loteng ini sebelum dia. Tentu saja, selalu ada kesempatan bahwa orang lain telah masuk hanya untuk menemukan sisa-sisa pembatasan seperti yang dia lakukan. Di antara 3 orang, orang pertama yang muncul adalah orang yang menggunakan 18 plumbas pembatasan. Orang itu pasti sangat arogan dan hal-hal biasa tidak menarik baginya. Dari pengamatan Wang Lin, di mana-mana yang tampak seperti barang berharga ditempatkan memiliki tanda-tanda pembatasan 18 plumbasem. Setelah orang ini pergi, 2 orang lagi datang, dan metode mereka jauh kurang profesional. Meja dan kursi diambil oleh salah satu dari mereka. Pengurangan ini terutama berasal dari tanda yang dilihat Wang Lin di tanah. Ada beberapa potongan serbuk gergaji halus pada tanda abu-abu ini, dan jika kamu tidak melihat dengan hati-hati, kamu tidak akan melihatnya. Wang Lin berjongkok, mencubit serbuk gergaji, dan melihat lebih dekat. Mematahkan batasan dengan paksa menyebabkan beberapa kerusakan pada meja dan kursi di sini. Wang Lin menjentikan serbuk gergaji dan meninggalkan loteng. Ada koridor panjang di belakang loteng dengan pagar giok langit di samping, dan di sisi lainnya adalah kolam kering. Ada juga banyak sisa-sisa pembatasan yang telah rusak. Di kolam, Wang Lin sekali lagi menemukan pola pembatasan 18 plumbasem. Wang Lin dengan hati-hati mengamati sekelilingnya saat ia berjalan melalui koridor. Banyak pagar di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit batasan yang dia lihat, dan setelah berjalan 5 km, dia melihat ujung koridor. Di ujung koridor, koridor itu terbagi menjadi 3 jalur berbeda. Wang Lin berhenti di persimpangan dan dengan hati-hati melihat ketiga jalur tersebut. Dia perlu menemukan ke arah mana orang yang mengetahui pembatasan 18 plumbasem pergi. Pembatasan orang itu terlalu kuat, jadi jika Wang Lin mengikuti jejak orang itu, dia tidak akan dapat menemukan harta apapun. Orang itu seperti pencuri terkenal yang mengambil semua hal yang baik, sementara 2 kemudian seperti perampok yang mengambil semua yang mereka bisa. Namun, kemampuan mereka terbatas, sehingga beberapa harta yang bagus akan tertinggal. Setelah dengan hati-hati melihat 3 arah, Wang Lin berjalan beberapa meter di setiap jalan sebelum kembali ke persimpangan. Matanya menyala dan dia menyusuri jalan yang benar. Meskipun pemandangannya masih tampak sama setelah 1000 kaki, Wang Lin melihat batasan yang rusak di mana-mana. Pembatasan ini semua dipatahkan secara paksa, dan bahkan ada beberapa yang hanya setengah jalan, yang berarti orang itu menyerah. Setiap kali dia menemukan batasan yang setengah rusak, dia akan berhenti dan dengan hati-hati mengamati itu. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan mereka dan akan melanjutkan setelah mengamati mereka. Jalan ke kanan terus membentang, dan ada juga pagar di samping. Namun, itu bukan lagi sebuah kolam di sisi lain pagar tetapi hutan bambu. Saat dia bergerak maju dengan hati-hati, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Kaki kanan yang dia angkat perlahan kembali ke posisi semula. Dia tetap tak bergerak, tetapi ada kilatan pembatasan di matanya. Ada sebuah pavilion sekitar 100 kaki di depannya. Di pavilion ada meja bundar dan 4 bangku. Ada juga kendi dengan beberapa gelas di atas meja. Mata Wang Lin menyipit, dan dia menunjukkan ekspresi hati-hati dan melihat sekeliling dengan waspada. Pembatasan di sekitar pavilion tetap utuh tanpa ada tanda-tanda batasan yang rusak. Pasti ada sesuatu tentang kendi anggur di atas meja. Aku mengikuti orang terakhir yang menerobos dengan paksa sampai di sini, tetapi sepertinya dia dihentikan oleh pembatasan di sini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengambil beberapa langkah mundur. Pembatasan muncul di matanya saat dia mengamati dengan cermat, dan lambat laun, ekspresinya menjadi lebih serius. Begitulah adanya. Pembatasan di dalam pavilion memiliki puluhan ribu variasi berbeda. Jika aku tidak bisa mengetahuinya, maka setelah aku melakukannya dalam jarak 100 kaki, aku akan mengaktifkannya. Jika seseorang mencoba menerobos dengan paksa, dengan puluhan ribu perubahan, akan sulit untuk mundur kecuali kultivasi mereka menentang surga. Selain itu, bagian terpenting adalah pembatasan di pavilion adalah pusat dari semua pembatasan di sekitarnya dan dapat mengaktifkan segala sesuatu di sekitarnya. Itulah sebabnya orang yang datang sebelum memutuskan untuk menyerah pada ini. Meskipun pembatasan sangat kuat, jika orang yang bisa menggunakan pembatasan 18 plumbasem datang ke sini, dia hanya perlu membuang-buang beberapa waktu untuk menerobosnya. Sepertinya aku memilih arah yang benar, belum ada yang melewati titik ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah dia datang ke sini, yang dia lihat hanyalah sisa-sisa batasan yang dilanggar oleh orang lain. Seolah-olah kamu telah memasuki gunung yang dipenuhi dengan harta hanya untuk menemukan bahwa harta itu sudah dibersihkan oleh orang lain sejak lama. Cara dia melihatnya sekarang, pavilion ini adalah gunung yang dipenuhi harta karun. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, Wang Lin sekali lagi mulai mengamati pavilion. Dia memutuskan untuk hanya duduk dalam posisi lotus dan mulai belajar. Pembatasan di sekitar pavilion seperti serangkaian jaring tebal. Orang normal tidak akan melihat apa-apa, tetapi master pembatasan akan melihat hal-hal yang sangat berbeda, itu semua tergantung pada pengalaman mereka dengan pembatasan.
Jika dia ingin melanggar batasan di sini, langkah pertama adalah mengamati. Wang Lin duduk selama 3 hari, dan dalam 3 ini berhari-hari, garis-garis darah muncul di matanya dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aku hanya bisa melihat sekitar 3.000 perubahan. Aku masih punya cara untuk pergi sebelum melanggar formasi. Namun, batasan saat ini tidak aktif, jadi banyak perubahan tidak bisa dilihat. Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya dan disentakkan ke arah pavilion. Setelah menjentikan jarinya, ia tidak ragu untuk cepat-cepat mundur. Dia bergerak sangat cepat sehingga bayangan tipis hampir tercipta. Begitu sinar energi spiritual surgawi mencapai 100 kaki dari pavilion, sinar itu segera runtuh dan menghilang menjadi bintik cahaya yang mengkilap. Rasanya seperti melemparkan setetes air ke dalam minyak panas, ketika sebuah ledakan muncul di dalam area 100 kaki. Begitu gelombang mulai beriak, kekuatan gila dan menindas datang dari daerah 100 kaki. Kemudian kekuatan yang kuat melonjak dan segera berkembang seperti orang gila. Jika Wang Lin belum siap dan sangat cepat, dia pasti sudah tertelan gelombang ini. Wang Lin hanya berhenti setelah dia berada lebih dari 1000 kaki. Meskipun dia mundur, tatapannya masih terkunci di pavilion, dan sekarang matanya menyala. Tidak ada kurang dari 10.000 perubahan dalam batasan itu. Wang Lin diam-diam duduk dan terus menghitung. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin mencoba beberapa kali menggunakan energi spiritual celestial untuk mengaktifkan pembatasan untuk mempelajarinya. Dia mendapatkan panen yang bagus setiap kali dan perlahan-lahan mendapatkan pengetahuan tentang sebagian besar perubahan yang terjadi di dalam pavilion. Pada saat yang sama, selama 1 bulan ini, dia tidak pernah menghentikan deduksinya. Saat ini matanya benar-benar merah dan hampir kehabisan darah. Selama sebulan ini, Wang Lin lupa segalanya. Dia bahkan lupa dia ada di dalam gua orang lain. Saat ini satu-satunya hal dalam benaknya yang melanggar batasan ini. Semakin banyak dia belajar dan semakin dia mengurangi, semakin besar Wang Lin merasakan panennya. Pembatasan ini berisi puluhan ribu perubahan, dan ketika dia mempelajarinya, pemahamannya tentang mereka semakin dalam. Wang Lin belajar tentang pembatasan di dalam tanah dewa kuno, dan jenis pembatasan yang dia pelajari adalah pembatasan kuno. Kemudian dia menemukan sebuah gua di planet Suzaku dan tanpa sengaja berlari ke banyak buku. Tambahkan beberapa ratus tahun menggunakannya dan menggabungkannya, pemahamannya tentang pembatasan sangat luas. Penguasaannya meningkat dengan mempelajari lebih banyak pembatasan, dan begitu dia menyelesaikan bendera pembatasan 999, penguasaannya dalam pembatasan mencapai kemacetan. Siapapun yang mempelajari pembatasan akan menemui banyak hambatan dalam masa hidup mereka, dan jika mereka tidak bisa menerobos, studi mereka berakhir di sana. Kemacetan ini tidak terlihat dan disebabkan oleh banyak faktor berbeda. Wang Lin mendapatkan banyak hal selama bulan penelitian ini, keterampilan pembatasannya meningkat pesat. Berbagai perubahan pembatasan memungkinkan dia tanpa sadar menembus kemacetan dan berjalan menyusuri jalan besar di depannya. Saat ini, dia memiliki peluang 40% untuk memecahkan batasan ini. Meskipun hanya 40%, harus dikatakan bahwa orang dapat mempelajari pembatasan ini selama ribuan tahun dan hanya memiliki peluang 10 atau 20% untuk memecahkannya. Hanya monster tua yang hidup selama lebih dari puluhan ribuan tahun dengan banyak pengalaman dan pengetahuan akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 40% untuk memecahkannya. Jika orang yang mengendalikan pembatasan 18 Plumblasem akan datang, aku khawatir dia akan memiliki kesempatan lebih dari 70%. Wang Lin merenung. Dia tidak bergerak tetapi terus menyimpulkan. Sebulan lagi berlalu. Meskipun dia belum menguasai semua perubahan dalam batasan, dia 50% yakin dia bisa melanggarnya. Pada hari ini, dia berdiri dengan ekspresi serius. Meskipun matanya merah, dia bersemangat. Dia segera tiba 100 kaki dari pavilion, dan setelah menghitung sebentar, dia maju selangkah. Wang Lin sama sekali tidak gugup untuk langkah pertama ini. Dia yakin bahwa langkah pertama ini tidak akan menyebabkan apapun terjadi dan tidak akan mengaktifkan pembatasan. Setelah mengambil satu langkah, tidak ada perubahan di sekitarnya. Ekspresinya netral saat dia melangkah maju, yang segera diikuti oleh langkah lain. 3 langkah adalah 10 kaki, dan dia langsung mengambil 9 langkah. Dia sangat santai sepanjang waktu seperti sedang berjalan melalui kebunnya. Saat ini tidak ada yang abnormal terjadi. Dia berhenti setelah 9 langkah dan batasan muncul di matanya. Dia kemudian memandangi anjungan 70 kaki darinya. Dia menjepit jari-jarinya bersamaan saat dia menghitung sedikit dan kemudian diam-diam berjalan ke depan. Kali ini dia bergerak 9 langkah lagi. Dia sudah berjalan 60 kaki. Jarak 60 kaki tidak panjang, tapi butuh Wang Lin 2 bulan untuk menghitung jalur aman melalui 60 kaki ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan monster berusia 10.000 tahun itu tidak dapat dengan mudah melewati. Setelah 60 kaki, mata Wang Lin menyipit. Dia tidak melanjutkan tetapi mengambil 3 langkah ke belakang. Lalu dia melangkah ke samping selama 9 langkah, mundur 3 langkah lagi, dan kemudian berjalan lurus ke depan sekali lagi. Dia berjalan dalam lingkaran kecil sebelum tiba 30 kaki jauhnya dari pavilion.
Ekspresinya tenang karena semua ini ada dalam kesimpulannya dan semua 10.000 perubahan dihafalkan di dalam hatinya. Setiap langkah adalah sesuatu yang dia hitung berkali-kali sampai dia akhirnya yakin. Dia hanya bisa berjalan begitu santai karena dia sangat percaya diri. Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak hati-hati dan mengambil satu langkah yang salah, dia akan menderita serangan balasan yang kuat. 60 kaki pertama tidak terlalu buruk, tetapi 40 kaki terakhir akan menjadi bencana baginya dengan kultivasinya saat ini. Namun, tidak ada yang absolut, dan selalu ada jalan menuju keamanan dalam batasan itu. Jika seseorang dapat melangkah ke jalan itu di saat krisis, mereka akan menyelamatkan nyawanya. Ini juga sesuatu yang istimewa tentang pembatasan langit. Namun, jalur keselamatan ini tidak pernah mengatur dan terus bergerak dalam batasan. Selama 2 bulan terakhir, selain mempelajari perubahan dari pembatasan itu sendiri, Wang Lin juga fokus pada mendeduksi posisi jalur aman. Alasan ia berputar-putar dari 60 hingga 70 kaki adalah karena dari perubahan di jalur keselamatan. Dia selalu menjaga dirinya hanya satu langkah darinya. Pada saat ini, dia berdiri di 70 kaki dan berkonsentrasi pada perhitungan sejenak. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia langsung menyeberang 10 kaki dalam satu langkah. Setelah mendarat, Wang Lin segera menyeberang 10 kaki lainnya, tetapi pada saat dia mendarat, ekspresinya berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil setengah langkah ke kiri, dan pada saat ini, tornado hitam tiba-tiba muncul di 10 kaki terakhir. Tornado ini muncul entah dari mana dan melepaskan kekuatan kekerasan. Ada juga untayan petir hitam bergerak di dalamnya. Hampir dalam sekejap, area 10 kaki ini ditutupi dengan kekuatan destruktif. Angin kencang menerpa daerah itu dan kilat menyambar tanpa ampun. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditumbuhkan oleh petani ascendan, apalagi Wang Lin. Terutama petir, itu bergerak seperti naga yang bisa menghancurkan apapun. Sosok Wang Lin terus bergerak di dalam badai, meliputi area 10 kaki sambil dengan hati-hati memasukkan di antara baut petir. Setiap langkah yang diambilnya ada di jalan yang aman, dan satu langkah salah akan berakhir dengan jiwa asalnya dipadamkan. Langkah sebelumnya bukan salah perhitungan, tetapi karena alasan tertentu, pembatasan mulai beroperasi secara terbalik. Setelah 10 napas waktu, tornado menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan kilat hitam menghilang bersamaan dengan itu. Tubuh Wang Lin bergerak dalam sekejap dan melintasi 10 kaki terakhir, mendarat di pavilion. Meskipun dia akhirnya melewati 10 kaki terakhir, dahinya berkeringat. Saat dia melangkah ke pavilion, area 100 kaki di sekitarnya menyala. Itu adalah cahaya terang yang menyinari daerah sekitarnya, menyebabkan pemandangan segera berubah. Ketika Wang Lin melihat ke dalam pavilion, seolah-olah awan tersebar terpisah, mengungkapkan area dengan palsu gunung. Ada rumput di mana-mana dan hutan bambu yang terhubung dengan hutan bambu yang sudah ada. Perubahan pemandangan seolah-olah seseorang datang dari pintu kematian dan memasuki dunia lain. Pada saat yang sama, suara tenang datang dari kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Melanggar batasan memberi kamu kualifikasi untuk sementara memiliki gua ini. Selama kamu tidak mati, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat suara ini tiba, sinar cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan berhenti di depan Wang Lin. Ini adalah token kristal. Itu hanya ukuran jarinya, dan itu melayang di udara dan memancarkan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang token ini dan kamu bisa memasuki gua. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat ia meraih token kristal kecil dan memandang ke pavilion. Setiap meja dan kursi batu memiliki batasan untuk melindungi mereka dan tidak dapat disentuh dengan santai. Namun, dibandingkan dengan pembatasan yang mencakup area 100 kaki di luar pavilion, pembatasan ini jauh lebih lemah. Wang Lin tidak melihat ke meja atau kursi, matanya terfokus pada tabung anggur di atas meja bundar. Meskipun pembatasan pada wadah anggur itu indah, itu tidak sulit untuk Wang Lin untuk istirahat. Setelah menyimpulkan sebentar, tangan kanannya menunjuk ke arah kendi dan riak seperti air muncul 3 inci darinya. Jari Wang Lin menunjuk ke riak air, menciptakan gelombang riak. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengangkat jarinya dan mengeluarkan batasan ilusi yang mendarat di riak air. Pada saat ini, riak air segera mulai mendidih dan pusaran terbentuk di tengah. Vortex berputar lebih cepat dan tumbuh, menciptakan kekosongan melingkar. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat ia mencapai langsung melalui pusaran, meraih kendi, dan membawanya kembali dalam sekejap. Kemudian riak air menghilang dan semuanya kembali normal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kendi anggur di tangannya berat, jadi jelas tidak kosong. Dia mengambil napas dalam-dalam saat membuka tutupnya, lalu aroma menyegarkan segera memenuhi udara. Wang Lin melihat bahwa di dasar kendi anggur ada 10 tetes anggur. Kendi anggur ini cukup berat, tetapi hanya memiliki 10 tetes anggur. Namun, ini adalah anggur dari Celestial, jadi itu tidak mungkin normal. Wang Lin menatap kendi anggur dan mulai berjuang. Tak lama setelah itu, dia mengepalkan giginya, menuangkan setetes anggur, dan segera menghisapnya ke mulutnya. Saat setetes anggur memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Sejumlah besar energi spiritual Celestial tiba-tiba mengisi tubuhnya dalam sekejap.
Perasaan mabuk perlahan-lahan muncul di dalam tubuh Wang Lin bersama dengan energi spiritual celestial. Jumlah spiritual celestial energi dalam tubuhnya meningkat dengan cepat ketika bergerak melalui meridiannya seperti banjir. Kemudian gelombang panas muncul di dalam tariannya dan melesat menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan mabuk itu menjadi semakin kuat. Mata Wang Lin tidak lagi jernih dan menjadi berlumpur. Tubuhnya perlahan-lahan condong ke samping, kepalanya jatuh, dan dia tertidur. Waktu berlalu, 3 bulan, 6 berbulan-bulan, 9 bulan, 1 tahun. Wang Lin tertidur sepanjang tahun ini, dan sementara itu, suara dengkuran terdengar dari mulutnya. Sejak Wang Lin mulai berkultivasi, dia jarang tidur, dan ini adalah tidur terlama yang dia miliki dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun dia tidur, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Kecepatan ini bahkan akan menunjukkan Olser jika dia ada di sini untuk menyaksikannya. Ketika energi spiritual celestial di tubuhnya mencapai titik tertentu, kristal iblis dalam tariannya secara diam-diam hancur dan meleleh. Energi spiritual setan tiba-tiba memenuhi tubuhnya, tetapi segera ditelan oleh energi spiritual surgawi dan menjadi bagian dari dirinya. Helai energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke area sekitar 100 kaki di sekitarnya. Selama tahun ini saat dia tidur, energi spiritual celestial di daerah itu menjadi sangat padat. Saat Wang Lin tidur, tangan kanannya memegang kendi anggur. Suatu hari, Wang perlahan-lahan Lin membuka matanya dan mengeluarkan sendawa yang dipenuhi aroma anggur. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika dia dengan sadar melihat sekeliling, tetapi kebingungan segera menghilang dan dipenuhi dengan kejelasan. Dia segera berdiri dan menunjukkan tatapan waspada. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan perlahan-lahan mengerutkan kening ketika dia melihat kendi anggur di tangannya. Dia hanya ingat bahwa setelah minum 1 tetes anggur, energi spiritual celestial dalam tubuhnya meningkat dan kemudian dia kehilangan kendali dan tertidur. Memikirkan energi spiritual celestial, dia segera memeriksa di dalam dirinya sendiri. Setelah memeriksa, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Ini, sudah berapa lama aku tertidur? Setelah Wang Lin mulai berkultivasi, sangat jarang baginya untuk setrum ini. Energi spiritual celestial di dalam tubuhku sudah jauh melampaui puncak tahap akhir transformasi jiwa. Aku hanya perlu memahami domain aku lebih untuk melangkah ke pengadilan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan. Wang Lin menatap kendi anggur di tangannya dengan rasa tidak percaya. Anggur jenis apa ini? Wang Lin dengan hati-hati memasukkan botol anggur ke dalam tasnya. Masih merasa khawatir, dia mengambilnya kembali, meletakkan lapisan pembatasan kuat di atasnya, dan kemudian meletakkannya kembali di dalam tasnya. Aku harus membersihkan tempat ini sepenuhnya. Pada saat ini, minat Wang Lin di tempat ini mencapai puncaknya. Setelah kegembiraan, Wang Lin merasa takut. Untungnya, domain aku belum mencapai tingkat ascendan, atau aku akan mulai mencoba menerobos ke panggung ascendan saat tidur. Aku tidak akan bisa mengambil kristal yang berpengaruh yang diberikan Yoi kepada aku, dan jika gagal, aku akan mati terlalu menyedihkan. Wang Lin merenung, tetapi matanya segera menyala. Dengan kultivasi aku saat ini, tidak ada seorang pun di tahap transformasi jiwa yang cocok untuk aku. Sekarang aku hanya perlu domain aku untuk mencapai level ascendan, maka aku dapat menemukan tempat rahasia untuk mencapai tahap ascendan. Ini adalah tempat paling rahasia dari semuanya, jadi setelah domain aku memiliki terobosan, aku akan kembali ke sini untuk mencapai tahap ascendan. Segala sesuatu di dunia ini sangat bergantung pada nasib. Itu kebetulan bahwa aku memasuki tempatnya. Jika tidak, bahkan jika aku memiliki jade surgawi, akan butuh bertahun-tahun untuk mencapai keadaan ini. Apakah ini yang oleh orang biasa disebut pertemuan kebetulan? Wang Lin dalam suasana hati yang baik karena setelah tidur selama setahun, dia dalam kondisi sangat baik. Pada saat ini, dia melihat sekeliling, siap untuk mematahkan batasan di sekelilingnya, ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berapa lama aku tidur? Jika aku tidur selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, maka segala sesuatu di luar akan sangat berubah. Jika itu benar-benar terjadi, aku akan lebih baik berkultivasi sendiri. Wang Lin merenung sedikit saat dia berjalan di dalam pavilion. Tiba-tiba matanya menyipit dan pandangannya jatuh ke rumpun bambu di kejauhan. Sudut pagar bisa dilihat di dalam rumpun bambu. Meskipun sebagian besar ditutupi oleh bambu, setelah dengan hati-hati melihatnya, Wang Lin dapat menemukan beberapa petunjuk. Sebelumnya aku tidak memperhatikan, tetapi ada loteng lain di sini. Ini terlihat seperti halaman sebuah kuil fana. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak pergi memeriksa kuil itu. Dia mengambil token kristal dan indera ilahi memasukinya. Ada gelombang cahaya dan sosoknya menghilang dari gua.